Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Thumma salatullahi ma'a salami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadil hadi min ad-dalali wa afdali sahbi wa khairil ali. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mabad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kembali kita berkumpul bersama-sama di majelis ini membahas daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemarin pertama rame orang ini, so rame lagi, so menurun himmah. Persiapan apa? Oh ya, persiapan lebaran ini. Bikin burasa orangnya. Jadi ada yang lebih penting dari burasa sebenarnya. Kita bersyukur kepada Allah bisa dihadirkan bersama-sama di sini, di majelis ini, majelis ilmu. Majelis ilmu itu adalah majelis yang paling utama. Kita kumpul di sini ini, majelis yang paling utama, di mana kata Al-Faqih Nasruddin bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi dijelaskan, man intaha ilal alim wa jalasa ma'ahu. Nah, ini keutamaan orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Catat ini. Barang siapa yang datang kepada orang alim wa jalasa ma'ahu, artinya duduk di majelis ilmu, wala yaqdir ala an yahfazal ilma, tetapi dia tidak mampu untuk menghafalkan ilmu. Sudah hadir tapi otaknya tidak mampu untuk menghafal. Dia cuma bisa duduk, hadir, dengar. Duduk, diam, dengar saja. Pulang, tidak bisa dihafal ilmu. Falahu sab'u karamat. Orang yang seperti itu tadi, yang sudah hadir di majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, tapi tidak ada yang dia dapati dari majelis ilmu, tidak mampu menghafal ilmu. Seumpamanya saya sampaikan ilmu tapi tidak mampu untuk dihafal, itu masih mendapati 7 keutamaan. Ada 7 keutamaan yang kalian dapat ketika kalian hadir di majelis ilmu walaupun tidak mampu untuk menghafal ilmu itu. Apa 7 kemuliaan itu? Disebutkan oleh Al-Imam As-Samarqandi, awaluha yanalu fadlal muta'allimin. Yang pertama, dia mendapat keutamaan belajar, jadi santri. Terus kamu orang bertanya, apa keutamaan belajar itu? Keutamaan jadi santri itu apa? Satu saja hadis saya sampaikan, keutamaan santri itu lakafa, sudah cukup menjadi keutamaan untuk kita. Apa kata Nabi? Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang belajar, siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk mencari ilmu, maksudnya menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Satu hadis ini saja menjelaskan keutamaan duduk di majelis ilmu, itu sudah cukup. Kita datang ke sini mau hafal atau tidak hafal nanti yang disampaikan, tapi mudah-mudahan hafal. Itu masih dapat keutamaan belajar yang pertama. Yang kedua, madama majalisan indahu kana mahbusan anidz dzunubi wal khata. Selama kita duduk di majelis ilmu ini, kita tertahan dari berbuat dosa sama kesalahan. Toh, kalau di rumahmu kau bagosip paling ini perempuan ini. Paling melakukan hal-hal dzunub. Nah, begitu juga kita orang laki-laki. Melakukan dosa atau melakukan kesalahan, melakukan maksiat. Tapi selama kita tak kurung nanti 1 jam mungkin ke depan ini, di majelis ini, selama itu kita mahbusan anidz dzunub wal khata. Selama itu kita tertahan untuk melakukan dosa. Itu keutamaan yang kedua yang kita dapati. Mau kita hafal ilmu atau tidak hafal ilmu. Wa tsalits, yang ketiga, keutamaan yang ketiga kita duduk di majelis ini,
idza kharaja min manzilihi tanzilu alaihi rahmah. Baru keluar kita dari rumah sudah Allah turunkan rahmat. Allah turunkan sudah rahmat dengan kita orang. Tadi baru keluar kita orang dari rumah sudah Allah turunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Warabi idza jalasa indahu tanzilu alaihim rahmah fatasibuhu bi barakatihim. Jadi kalau yang kelima, begitu kita hadir lagi di majelis ilmu, kita duduk bersama-sama orang ini, Allah turunkan rahmat, kita kebagian juga. Allah turunkan rahmat di ini majelis, kita dapat juga kebagian rahmat tersebut. Wal khamis, yang kelima, keutamaan yang kita dapat ini, walaupun kita tidak dapat ilmu, tidak menghafal, tapi keutamaan yang kita dapat, madama mustami'an taktubu lahul hasanah. Selama kita mendengar dan ilmu di majelis ini, maka dicatat sebagai kebaikan-kebaikan, sebagai kebaikan. Selama kita dengar, dicatat kebaikan. Selama kita mendengar, dicatat kebaikan. Kemudian anta hifzul malaika bi ajnihatiha ridwan wa huwa fi. Malaikat bentangkan sayapnya bagi orang-orang yang hadir dan malaikat ikut hadir bersama mereka. Jadi kita orang ini ada malaikat ini di sini ini. Tapi tidak kita lihat. Percaya atau tidak dulu di zamannya Habib Salim bin Abdullah Syatri ada hadis, inna allaha la tada'u ajnihataha li talabil ilmi ridhan bima yasna. Allah meletakkan sayapnya di kaki-kaki orang yang belajar ilmu karena ridho dengan apa yang dia tuntut. Ada hadis ini, ada satu orang Wahabi, dia tidak percaya hadis ini. Akhirnya dia bilang, ketika ada santri, murid-murid yang mau belajar ilmu, orang-orang ke majelis ilmu, dia bilang, jangan laju-laju berjalan. Fataksiru janahul malaika, fataksir janahul malaika. Nanti merusak sayapnya malaikat kamu orang injak kalau lari-lari. Dia bilang jangan lari-lari. Dia ejak ini, dia tidak percaya hadis ini. Akhirnya saat itu Allah tampakkan malaikat di depannya dia ini. Allah tampakkan malaikat itu yang membentangkan dia punya sayap diinjak-injak ini santri ini, orang yang belajar ilmu ini. Begitu dia lihat malaikat itu, langsung pingsan dia. Pingsan, sadar, gila. Mati sampai gila itu. Karena tidak percaya. Jadi sekarang keturang kemarin ini berjalan di sayap malaikat. Kalau tidak percaya, hati-hati, gila kamu. Ini hadis Nabi yang sampaikan. Jadi kita dapat keutamaan selama hadir di majelis ini, walaupun kita tidak bisa hafal ilmu itu. Walaupun kita tidak bisa hafal ilmu. Apalagi kalau hafal, tentu kita lebih mendapatkan keutamaan yang besar. Jadi saya bahas, direkamin ya, biar tidak banyak orang, supaya share, di subscribe, like, gitu. Babul udhiyah. Supaya paham ini masalah kurban, kita bahas masalah kurban. Masalah kurban ini masih banyak yang salah kaprah ini, yang salah paham tentang masalah kurban. Apa hukum kurban? Wajib atau sunnah? Baru hukumnya saya sudah tahu. Kurban ini wajib atau sunnah? Sunnah. Karena Nabi SAW ada hadis dari Nabi mengatakan hal yang demikian. Mana dalil di Al-Quran perintah tentang kurban? Ada yang ikut MTQ cerdas cermat kemarin sini? Mana perintah? Ayat Al-Quran yang menyebutkan perintah fasalli li rabbika wanhar. Itu perintah kurban, wanhar. Wanhar itu artinya berkurban. Maksudnya fasalli li rabbika wanhar, sallil id, salat id pada hari id itu, hari Idul Adha, salat wanhar, kemudian menyembelih kurban.
Jadi kurban babul udhiyah hiya sunnatun muakkadah. Kurban ini hukumnya sunnah. Nabi tegaskan, umirtu bin nahri wa huwa sunnah lakum. Nabi jelaskan, saya diperintahkan untuk kurban dan kurban itu adalah sunnah bagi kalian. Wa huwa sunnah lakum, sunnah untuk kalian. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hukumnya sunnah di sini sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan. Makanya makruh bagi orang yang mampu, ada doi tidak berkurban. Mampu di sini mampu betul-betul ada uang dia. Bukan mampu berutang. Mampu saya berutang dulu baru. Mampu dalam segi dia punya finansial, punya uang. Untuk malam Id sama hari Id. Ada uangnya, ada uangku ini Ustaz. 2 juta, harga kambing 2 juta. Kalau sudah saya beli kambing 1 ekor, saya sudah tidak makan lagi sama saya punya istri malam Id sama hari Id. Maka tidak sunnah bagi dia untuk kurban. Kenapa? Karena masih ada yang kurang. Kalau dia masih punya kelebihan di malam Id, hari Id, dan dia punya uang untuk kurban, maka makruh dia tinggalkan itu kurban itu. Kalau dia tinggalkan makruh. Kurban ini sunnah la tajib illa bin nazar. Ini. Nanti kasih tahu ada bangkali papanya ke orang, temannya kita orang atau keluarganya kita orang yang berkurban, sampaikan. Kurban itu tidak wajib kecuali dinazarkan. Tidak wajib kecuali dinazarkan. Terus nazarnya seperti apa? Ada orang ditanya, ada sapi di samping rumahnya. Seumpamanya ditanya, sapi apa ini? Dia bilang, oh sapi ini saya mau kurban, pakai kurban. Maka itu nazar sudah itu. Perkataannya itu sudah nazar. Dia bilang, hadhihi udhiyah, ini mau dipakai kurban. Maka itu sudah termaksud nazar. Kalau sudah dinazarkan tidak boleh dimakan. Dia tidak boleh makan. Maksudnya dia yang berkurban. Orang lain boleh. Dia yang bernazar tadi tidak boleh makan. Kalau masih sunnah, kurbannya sunnah, maka dianjurkan untuk dia makan sebagian. Litabarruk, untuk keberkahan. Tapi kalau wajib, sudah dinazarkan kayak tadi, atau ada orang membeli kambing, pulang bawa kambing dia. Ditanya, kambing apa itu? Dia bilang, oh kambing ini saya pakai berkurban ini. Seketika saat itu juga jadi nazar itu. Jadi nazar. Boleh dia makan? Tidak boleh, haram. Sekarang orang kalau ditanya begitu semua kan? Kambing apa itu? Oh kambing ini saya mau nazar ini. Saya pakai kurban ini. Maka jadi nazar, tidak boleh dia makan. Dia makan haram. Kemudian kalau dia makan jadi kurban, tidak. Segat. Nanti kita bahas tentang masalah itu lagi ke depannya. Kemudian wala yujzi'u illa al-ibl wal bagar wal ghanam. Tidak boleh kurban itu kecuali hanya onta, sapi sama kambing. Onta di sini tidak ada onta. Tidak ada onta di sini kan? Jadi di sini cuma ada 2, bagar ghanam, kambing sama sapi atau dhan. Jadi kalau domba itu umur 1 tahun boleh, umur 1 tahun. Kalau kambing harus umur 2 tahun. Pakai berkurban, ini kambing harus umur 2 tahun. Jadi harus ditahu itu, ditanya orang berapa tahun sudah ini kambing ini. Kalau dia bilang oh baru 1 tahun lebih itu, mau 2 tahun, berarti belum boleh.
Harus 2 tahun. Sekarang banyak saya lihat itu kambing-kambing dipakai berkurban. Bisa begini-begini. 2 ekor. Boleh itu. Pakai berkurban. Tidak boleh, tidak sah kurbannya. Harus 2 tahun kambing. Kalau domba boleh 1 tahun. Sapi juga harus 2 tahun. Tidak boleh ke sapi baru 1 tahun atau 1 tahun lebih, belum sampai 2 tahun dipakai kurban. Tidak sah. Nah, di sini dibilang wa minal bagar wal ma'zi sanataini tamatain. Sapi dan kambing itu harus 2 tahun. Wa minad dha'an sanatama. Domba itu 1 tahun sempurna. Kemudian ada syarat-syarat yang dilakukan. Ada syarat. Perhatikan ini, nanti kasih tahu. Ada syarat-syarat kambing itu. Selain umurnya sekian, ditetapkan umurnya yang bisa dipakai berkurban umur sekian. Kemudian kambingnya itu harus tidak ada aib, cacat. Bang, kambingnya tidak ada aib, tidak cacat itu kambing. Kambingnya buta boleh dipakai? Tidak boleh. Tidak boleh. Atau kambingnya syadidatul araj, pincang, kentok. Ada kambing bermasalah kakinya. Walaupun, perhatikan, walaupun setelah digerek, sebelum digerek itu, semua dia gerek ini kambing. Makanya kalau bapak potong kambing, nanti kau lihat orang bapak potong kambing. Jangan terlalu dia tindis itu kambing atau sapi itu. Kalau sapi mungkin kuat, tidak mau patah kalau ditindis kaki. Kalau kambing ditekan betul, akhirnya sudah patah kakinya. Sampai tak patah kakinya dia tindis, dia potong. Ah, ini cacat ini sudah ini. Nah, hati-hati. Makanya bapak potong kambing itu juga harus paham juga itu tentang hukum mengenai udhiyah ini. Tentang mengenai udhiyah ini. Eb itu yang dimaksud kurang daging. Dagingnya kurang. Keluar telinganya. Telinganya mungkin dipotong orang. Gara-gara kambing masuk-masuk di kebunnya orang atau sapi, dipotong orang, terkeluar telinganya sebelah. Aib atau tidak ini? Termaksud aib atau tidak ini? Kambing ini cacat, tidak boleh. Tidak boleh dipakai. Karena yang qusul laham, berkurang dia punya daging. Kalau tanduknya patah, termaksud aib atau tidak? Tidak, karena tanduk bukan laham, bukan daging. Kau makan tanduk? Yang dimaksud aib di sini yang gusul laham. Yang dimaksud aib di sini berkurang dagingnya. Berkurang, ada cacat di situ. Atau itu kambing itu jarib. Apa itu? Bakudis. Bakudis itu itu apa namanya? Kambing itu atau sapi itu. Boleh? Tidak boleh. Karena kalau kambing bakudis, apalagi kudis jarib ini, dia bakudis itu, kalau kambing bakudis itu yang usul lahamnya berkurang dagingnya itu. Karena tidak diambil bagian yang bakudis, diambil bagian yang bakudis itu. Dibuang kan? Nanti kalau dia dipotong dibuang itu tidak boleh itu. Makanya yang beli kambing poku sini poku tidak boleh dipakai. Yang cacat tuh, yang gusul lah. Sebagian bilang yang gusul gima, berkurang dia punya harga. Tapi itu dihapus, tidak disebutkan di dalam tuhfah. Yang dimaksud di sini berkurang daging, bukan berkurangnya harga. Kalau dagingnya berkurang disebabkan karena cacat itu, maka tidak boleh dipakai untuk kurban. Bolehkah jantan berkurban ini? Bolehkah kambing jantan atau kambing betina saja? Kambing jantan dengan kambing betina atau kambing jantan saja?
Boleh kambing betina. Hah? Boleh. Siapa bilang tidak boleh kambing betina? Boleh. Boleh. Bukan cuma kambingan. Kecuali itu kambing hamil. Kambing betina itu hamil. Dalam keadaan hamil, maka tidak boleh menurut Imam Ibn Hajar. Menurut Imam Ibn Hajar tidak boleh. Kenapa? Kalau dia hamil itu, dia punya daging itu kurang itu, yang gusul ham. Kelihatan besar, tapi dagingnya itu kurang. Kambing itu. Nah, kalau dibelah nanti perutnya, kemudian digerek, kemudian diambil perutnya, isinya, dilihat itu, kurus itu. Kambing betina itu yang makanya tidak boleh menurut Imam Ibn Hajar. Tapi menurut Abu Makhrama boleh. Menurut Imam Abu Makhrama di dalam Bughya kalau tidak salah itu disebutkan boleh, tidak masalah. Jadi ada dua pendapat. Tapi pendapat yang kuat mu'tamad itu kalau yang hamil kambing atau sapi betina yang hamil yang mengandung tidak boleh dipakai kurban. Itu menurut pendapat Imam Ibn Hajar. Itu pendapat kuat. Paham ini? Jadi boleh jantan, kurban itu boleh jantan, boleh betina. Tapi rata-rata orang cari kambing jantan ya. Tapi sekarang susah kambing atau sapi jantan itu susah. Kambing jantan susah. Mungkin kalau sapi banyak. Tapi kalau kambing jantan itu susah dicari itu. Nah, bagaimana? Pakai betina berkurban, boleh. Yang penting dia tidak hamil tadi. Boleh dipakai untuk berkurban. Wa yanwi tadhhiba 'inda dhabhi aw qablahu. Nah, jadi orang yang nanti berkorban ini dia niat kurban sunnah sebelum atau di saat penyembelihan itu. Paham? Dia niat. Kalau bukan dia bersembelih, sunnahnya, afdalnya, perhatikan, sunnahnya, afdalnya, kasih tahu nanti orang-orang, sampaikan. Afdalnya yang berkurban, dia yang berpotong. Sumpamanya, ana mau berkurban, ana yang potong. Sumpamanya begitu. Ana mau berkurban, saya yang berpotong. Itu afdalnya. Paham? Paling utamanya itu. Jadi kita niat tadi di saat menyembelih tadi atau sebelum kita menyembelih kita niat. Berarti kalau bukan kita yang menyembelih, berarti yang niat orang yang wakilnya. Wakilnya kita yang menyembelih tadi. Kemudian kapan waktu kurban itu? Kalau saya belum habis, orang sholat Id biasa habis jam berapa? Jam 9 kan? Jam 8 saya sudah potong atau jam setengah 8 saya potong. Boleh atau tidak? Hah? Tidak. Bikin fatwa sendiri kau. Perhatikan. Waktu masuk waktu kurban. Waktu tadhiyah ba'da tulu'i syamsi yauman nahar. Setelah muncul matahari pada hari Id itu. 10 Zulhijjah kan? Wa mudhiyi qadri rag'ataini wa khutbataini. Dan kadarnya setelah muncul matahari, kadarnya setelah dilaksanakan sholat 2 rakaat dengan khutbah 2 khutbah ringkas. 2 khutbah ringkas itu 2 rakaat berapa menit? Sholat 2 rakaat. Paling lama 2 menit. Tidak ada orang 2 rakaat biasa cuma 2 menit. Itu sudah paling lama itu. Bi'akhaf mungkin. 2 menit taruhlah. Kemudian khutbah paling lama berapa? Taruhlah 10 menit. 2 khutbah. Berarti 12 menit. Setelah muncul matahari, 12 menit kemudian itu setelah muncul matahari 12 menit kemudian seumpamanya ini. Waktu 2 rakaat sholat dan waktu khutbah. Taruhlah 15 menit setelah muncul matahari. Itu boleh sudah. Boleh sudah potong kurban. Boleh. Boleh atau tidak? Boleh. Yang tidak boleh
pas muncul matahari langsung kau gerek. Wah, saya mau kurban. Atau sebelum muncul matahari, habis sholat subuh kau semua mau kurban. Atau ini kambing sudah sekarat ini, satu-satu semua mati nih kambing ini. Akhirnya digerek, ini diniatkan kurban, sah? Terhitung kurban? Tidak terhitung kurban. Paham? Syaratnya harus muncul matahari. Setelah muncul matahari itu ditakdir dengan waktu 2 rakaat sholat dan 2 khutbah yang ringkas. Khutbah paling ringkasnya khutbah bagaimana? Saya mau ajar ke orang paling ringkas khutbah. Bagaimana paling ringkasnya khutbah? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ayuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Duduk. Baru berdiri lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala ali wa man wala. Ayuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum was'alullaha min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu. Aqimus shalah. Berapa menit itu? Ada 10 menit. Ya ada kan? Lama berarti. Boleh sudah gerek. Karena hitungannya khutbah bi'akhaf mungkin. Khutbah 2 khutbah paling ringkasnya. Dan 2 sholat, 2 rakaat sholat paling ringkasnya sholat. Muncul matahari dihitung di situ. 2 rakaat sholat bi'akhaf mungkin, 2 khutbah bi'akhaf mungkin. Paling ringkasnya. Kemudian boleh sudah menyembelih. Walaupun di masjid belum habis. Di masjid belum habis ini orang berkhutbah. Baru sudah darurat juga ini. Kambing susah-susah napas. Sudah sikat saja. Dengan niat tadi. Boleh. Yang penting sudah memenuhi masuk waktu dibolehkannya itu kurban tadi. Kapan? Munculnya matahari. Setelah muncul matahari. Kemudian berlalu waktu 2 rakaat sholat. Bi'akhaf mungkin. Seringkas mungkin. Kemudian dan 2 khutbah yang ringkas juga. Jika itu maka boleh kita menyembelih korban. Kemudian perhatikan di sini. Apa perbedaannya akikah sama kurban? Kalau akikah itu disunahkan daging yang dimasak, ada anak-anak yang lahir kan, disunahkan kan di akikah itu kan. Kemudian kita akikahi, itu disunahkan kalau laki-laki 2 ekor, anak laki-laki 2 ekor, anak perempuan 1 ekor. Kemudian kita sembelih. Disunahkan dibagikan ini kambing ini dalam keadaan masak, masak baru dibagi. Kalau kurban tidak, dibagikan dalam keadaan mentah. Tidak boleh kau bilang, jangan nanti mau repot orang, saya mau masak dulu baru dibagi. Tidak seperti itu anjurannya. Anjurannya kalau daging kurban dibagikan dalam keadaan mentah. Dibagikan dalam keadaan mentah. Wala yajuzu bai'u syai'in minha. Tidak boleh dijual sesuatu dari daging kurban. Boleh dijual. Ada orang berkurban. Ini kita bahas dulu orang yang berkurban. Kemudian dia mau jual daging separuh dari daging kurban. Boleh atau tidak? Saya berkurban. Anak berkurban. Berkurban kambing. Kemudian saya jual itu kakinya ampa biji itu. Dagingnya saja saya mau kasih orang. Saya mau kurbankan. Boleh? Tidak. Atau saya kurban sapi. Kalau kurban sapi boleh saya jual. Sapi bisa untuk berapa orang?
7. Nah, ini khilaf ini. Sapi ada khilaf tapi bainal ulama tentang perkara ini. Kalau sapi 7 untuk 7 orang bisa kan? Seumpamanya saya berkurban sapi, 1 ekor sapi. Saya punya istri, kemudian saya punya anak seumpamanya 3 orang. Berarti masih tersisa 2 kan? Dalam 1 ekor itu berarti cuma masuk 5 orang, tersisa 2. Yang 2 ini, bagian yang 2 ini anak jual, tidak anak kasih masuk orang. Bagian 2 ini, separuh dari daging sapi itu anak ambil, anak jual. Boleh atau tidak? Khilaf, ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Kalau itu sapi, kalau kambing tidak bisa kan? Kalau kambing 1 ekor 1 orang kan? Kambing 1 ekor 1 orang. Dia mau jual bagian daripada, walaupun kulitnya. Boleh atau tidak? Tidak boleh, walaupun kulitnya. Kulitnya anak jual ini. Boleh atau tidak? Kulitnya kambing tadi ini. Anak tidak makan kulitnya. Sumpamanya, saya tidak makan. Saya berkurban sapi, saya tidak makan kulitnya. Kemudian saya kasih upah untuk orang berpotong sapi. Sumpamanya, Mangge, potongkan dulu sapi ini. Nanti ongkosnya saya kasih, dagingnya ambil komisi semua saja. Sah kurban itu? Tidak sah. Karena dia itu sama dengan dia jadikan ongkos itu, tidak boleh itu. Seperti itu. Makanya perhatikan, ini biasa ini. Panitia kurban perlu diperhatikan ini. Panitia kurban itu kan wakil kan? Wakil daripada orang yang berkurban tadi, pihak kedua menjadi wakil. Otomatis panitia juga seumpamanya ini. Sebagai panitia ada panitia kurban, dia jual itu kambing tapi dengan maslahat, paham? Sebagian kambing atau dia jual dia punya kulit. Tujuannya untuk dipakai membeli barangkali apa untuk panitia ini rokok. Boleh begitu? Tidak boleh. Ini terjadi nih di beberapa wilayah, sampai pernah dibahas, saya punya guru ini tentang masalah ini. Ini tidak boleh. Dorang jual dia punya kulit, kemudian mereka gunakan uangnya untuk keperluan maslahat itu, untuk maslahat untuk orang-orang yang berkurban tadi. Tidak boleh. Makanya tidak boleh dijual itu daging atau kulitnya atau apanya yang melekat pada hewan kurban tadi, tidak boleh dijual. Bagi orang yang berkurban, bagi orang yang dibagikan tadi. Ini ada orang sudah saya bagikan semua. Saya kurban, saya bagikan sama orang semua. Sudah dapat bagian kan daripada kurban saya. Sombong. Ini contoh saja. Boleh antum jual atau tidak? Boleh antum jual tadi itu yang sudah saya bagikan atau tidak? Tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Illa, kecuali saya bacakan ibaratnya. Saya bacakan ibaratnya di kitab Bughya. Saya tulis tadi ini, ada ibaratnya. Walil faqir at-tasarruf fil ma'khudh walau binahwi bai'il muslim limilkihi ma yuta. Boleh bagi orang fakir menjual apa yang telah diserahkan sama dia. Fakir, tahu fakir? Apa fakir? Beda fakir dengan miskin itu Tapi kalau fakir bisa dia jual ini. Keterangan di sini orang fakir boleh. Apa perbedaannya fakir dengan miskin? Apa perbedaannya? Fakir parah. Kalau miskin ini kebutuhannya seumpamanya kebutuhannya orang itu tiap hari 100.000 seumpamanya kebutuhannya orang pada umumnya tiap hari 100.000 untuk makan dia, anaknya, istrinya, 100.000 seumpamanya tiap hari. Tapi penghasilannya satu hari itu tidak sampai 100.000, cuma 99.000 atau cuma 98.000. Berarti tidak sampai kan? Berarti masih ada yang kurang dari kebutuhannya kan? Dari kebutuhannya kan?
Berarti itu namanya miskin. Orang miskin itu. Dia dapat penghasilan tidak sampai memenuhi standar kebutuhannya, kecukupannya 100.000. Paling 99.000 sampai 50.000. Cuma main-main di situ saja, 50.000. Kadang naik 90, kadang naik 99. Maksudnya kurang, tidak cukup. Tapi di bawahnya di atasnya setengah. Kalau orang fakir, di bawahnya setengah. Kebutuhannya orang 100, dia 50 ke bawah saja penghasilan dia dapat tiap harinya. Seumpamanya kebutuhan kita tiap hari 100.000, tapi yang dia dihasilkan hanya 50.000 ke bawah. Seumpamanya ini contoh saja, 50, kadang 49, 48, kadang cuma 10.000. Berarti itu fakir. Nah, tinggal dikira-kira saja, masih mampu atau tidak ini? Miskin atau fakir? Kalau miskin tidak boleh dijual itu. Yang boleh menjual itu hanya kategori fakir. Kalau fakir boleh dia jual. Nah, di sini dibilang walil fakir at-tasarruf fil ma'khud walau binahwi bai'il muslim li milkihi ma yu'ta. Jadi orang fakir boleh mentasarrufkan apa yang dia ambil tadi, maksudnya boleh menggunakan apa saja yang daripada kurban, daging kurban yang diambil tadi, walaupun dia jual itu. Dia jual, boleh, tidak masalah bagi orang fakir. Bikhilafil ghani, tapi berbeda dengan orang kaya. Nah, kalau orang kaya, falaisa lahu nahwil bai', tidak boleh dia jual. Kalau orang kaya lantaran banyak dikasih kurban, kan biasa begitu. Biasanya orang kaya, banyak teman-temannya berkurban, dikasih sudah dia juga kurban. Padahal kaya ini, dikasih sampai 20 kilo sudah datang. Ini bakasih, ini. Dia sudah banyak daging ini, saya mau jual saja. Akhirnya dia jual 15 kilo. Boleh? Tidak boleh, orang kaya tidak boleh. Di sini dibilang, فَلَيْسَ لَهُ نَهْوِ الْبَيْءِ بَلْ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي الْمُهْدِي لَهُ بِنَهْوِ أَكْلٍ وَتَصَدُّقٍ وَضِيَافَةٍ. Tidak boleh dia jual, hanya boleh dia serahkan, dia pakai makan. Dia pakai makan, atau dia sedekahkan, dia kasih orang lain lagi, dia sedekahkan ulang, boleh. Dia kasih makan tamu, nah itu boleh. Walau li ghani, walaupun dia kasih makan itu, atau dia sedekahkan itu orang kaya ulang. Orang kaya dia sedekahkan lagi dengan orang kaya, temannya orang kaya lagi. Boleh. Tapi untuk dia jual, tidak boleh. Kenapa? Apa alasannya tidak boleh? Lianna ghayatahu annahu kal mudhi nafsi. Karena orang kaya itu hakikatnya dia itu sama seperti orang yang berkurban. Dia mampu. Dia sudah bisa berkurban gitu, sama dengan orang berkurban. Makanya dia tidak boleh menjual daripada apa yang dia. Orang yang berkurban boleh menjual. Orang yang berkurban boleh menjual daripada daging tadi. Tidak boleh. Orang kaya yang dapat bagian daripada kurban, daging kurban, itu sama hakikatnya dengan orang yang kurban, karena dia kaya dan dia mampu. Makanya dia tidak boleh menjual daging daripada apa yang dia dapati dari kurban. Paham ini kan? Nah, kata Nabi SAW, "Man ba'a jilda udhiyati fala udhiyata lahu." Barang siapa yang menjual daging, menjual kulit daripada yang dia kurbankan, maka tidak ada kurban bagi dia. Kulitnya saja tidak boleh dijual. Itu riwayat dari Nabi SAW. Terakhir, permasalahan terakhir. Bolehkah berkurban untuk orang yang sudah meninggal? Orang meninggal dunia, kita kurbankan untuk mereka. Boleh atau tidak? Boleh. Banyak mufti di sini. Tidak boleh. Qaulul mu'tamad tidak boleh. Paham? Tidak boleh berkurban untuk orang yang meninggal. Kita punya orang, seumpamanya kita punya orang tua atau punya guru atau kakak atau adik yang sudah meninggal, kemudian kita niatkan kurban untuk mereka. Boleh? Tidak boleh. Boleh kecuali ada syarat. Fikih begitu. Boleh kecuali ada syarat. Nah, kayak tadi, kurban, daging kurban boleh dijual kecuali bagi orang fakir. Nah, ini berkurban untuk orang meninggal boleh
kecuali bagi mereka yang berwasiat. Nah, kita punya orang tua, kita punya bapak atau ibu atau nenek, tete, atau kita punya guru berwasiat. Tapi afdal di sini wasiat orang tua ya. Kita punya orang tua berwasiat. Kalau saya meninggal nanti kamu berkurban, kurbankan atas nama saya, kurbankan nanti saya. Berkurban niatkan untuk saya. Maka itu boleh. Tapi kalau dia tidak berwasiat, meninggal sudah. Kemudian kita berkurban, kita niatkan untuk namanya dorang. Sah? Boleh? Tidak termaksud kurban. Nah, makanya ini hati-hati. Hati-hati ada. Imam Nawawi bilang dalam kitab Minhajul Abidin, fala udhiyata an ghairihi bi ghairi idnihi wala an mayyitin illam yusabiha. Tidak sah berkurban untuk orang lain tanpa izinnya. Ini perhatikan. Ada orang yang masih hidup, kita kurban untuk dia. Kita punya kakak atau adik atau orang tua yang ada seumpamanya di Kalimantan. Seumpamanya ada orang tuanya kita orang di Kalimantan, kita di sini. Kita berkurban, kita niatkan untuk dorang, tapi dorang masih hidup ini. Boleh? Tidak boleh tanpa izinnya. Harus minta izin dulu. Minta izin dulu, telepon dulu dia. Mama, papa, saya mau berkurban ini untuk mama dan papa. Oh, dia bilang, oh iya, boleh. Niatkan, saya kasih masuk saja saya punya nama di sapi itu seumpamanya. Boleh. Tapi kalau tidak minta izin, dia kasih masuk. Boleh? Tidak boleh. Wala udhiyata an ghairihi bi ghairi idnihi. Itu pendapat kuat ini. Pendapat kuat. Wala an mayyitin illam yusabiha, dan tidak boleh juga berkurban untuk orang yang mati jika dia tidak berwasiat untuk dikurbankan. Paham? Sekarang banyak kejadian atau tidak? Orang berkurban tulis namanya papanya dikasih. Banyak. Tidak boleh itu. Tidak boleh. Terus begini dorang bilang, alasannya dorang, bagaimana Ustaz kita orang mau berbuat baik dengan orang tua? Masa tidak boleh? Ada caranya, makanya ada ilmu. Bagaimana caranya? Suruh datang kemari. Saya jelaskan tadi caranya. Ada caranya. Bagaimana caranya? Ada caranya. Yang hidup yang berkurban. Yang hidup berkurban. Jadi kita orang yang hidup, seumpamanya saya berkurban. Saya yang berkurban. Tidak boleh saya kasih masuk niatkan untuk yang sudah meninggal. Seumpamanya saya punya guru wali Habib Husain bin Syekh Bakar bin Saleh, saya mau berkurban seumpamanya untuk beliau. Saya kasih masuk namanya beliau. Boleh? Tidak. Jadi yang boleh saya ini berkurban, yang hidup ini. Saya niat kurban. Nawaitu tadhiyah, saya niat udhiyah. Nawaitu udhiyah, saya niat untuk berkurban untuk saya punya diri. Hadhihi udhiyati. Kemudian saya geret. Itu boleh atau tidak? Boleh kan? Setelah sudah saya gerek, sudah mati, perhatikan di sini. Setelah sudah mati saya gerek tadi ini, saya yang niat di situ. Baru setelah iraqatid dam, sudah tumpah darahnya, sudah mati, saya niat kedua. Perhatian ya. Perhatian. Saya niat yang kedua. Apa niatnya? Ya Allah, saya niat pahala daripada saya punya kurban ini sampaikan kepada saya punya guru yang sudah meninggal, namanya Habib Husain bin Syekh bin Muslim bin Syekh Bakar bin Saleh. Itu baru boleh. Itu namanya ihda'ul thawab, menghadiahkan pahala. Itu sampai ada syariatnya. Tapi kalau kurban tidak boleh kecuali untuk yang hidup. Paham ya? Paham. Jadi kalau ada nanti berkurban untuk orang yang meninggal, kasih tahu. Tidak boleh nih tante, tidak boleh berkurban harus komiu yang masih hidup. Nanti habis digerek, dipotong, tanya orang, perhatikan sini. Habis dipotong, tanya itu orang yang berpotong, sudah dipotong tadi kambing, sudah. Baru kita niat, ya Allah, sebagus niat, ya Allah, saya niatkan pahala kurbanku ini untuk saya punya orang tua yang meninggal, namanya ini. Atau saya niatkan untuk saya punya guru, atau saya punya kakak, atau saya punya adik yang meninggal, namanya ini. Diniatkan banyak-banyak saja, boleh. Niatkan orang tua, niatkan kakak juga yang sudah meninggal, boleh. Bersamaan boleh, karena ihda'us thawab.
pahalanya insyaallah sampai. Menurut pendapat jumhur, ihda'us thawab, menghadiahkan pahala itu sampai kepada orang yang meninggal. Paham ini kan? Ini supaya paham ilmunya ini, jangan nanti salah keliru di dalam beribadah. Makanya harus beribadah itu didasari dengan ilmu. Wa kullu man bighairi ilmi amalu mardudatun la tuqbal. Beramal, berbuat baik tapi tidak didasari ilmu, maka amalnya ditolak, kebanyakan ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus didasari ilmu. Ilmu kalau mau berkurban harus tahu ilmu berkurban yang benar supaya kurban kita sah di mata Allah Subhanahu wa taala. Paham kan? Paham? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada yang semua hujan. Wallahu a'lam. So, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.